Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Sofia Nurwani Adiantono sebagai programmer di Lab Manajemen Dasar Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian R Commander. Kita pilih file R-nya, terus kita pilih bin, dan masuk ke Artem-nya dengan tipe application. Di sini ada R-nya dan di sini ada R Commander, yang dimana nanti saat proses penginputan data itu ada pada R Commander. Oke, kita minimize dulu. Nah, kita bahas dulu yang jadi kan ada di sini saya menyediakan 3 contoh soal, tapi saya akan bahas contoh soal yang pertama dulu. Sebelumnya, untuk tahu apa sih yang bakal kita pilih nih di R Commander ini, kita perlu baca dulu soalnya. Kayak kita perlu cari tahu apa sih yang ditanyakan dari soal tersebut. Saya bacakan. Diketahui rata-rata tingkat penjualan kain di toko kain adalah 232 juta per bulan dengan standar deviasi 25 juta per bulan. Jika jumlah penjualan tersebut terdistribusi normal, berapakah probabilitas tingkat penjualan kain di toko kain lebih dari 250 juta per bulan? Analisislah. Pertama-tama, karena kita sekarang berada di materi distribusi normal, ini juga bisa dilihat ya. Jika jumlah penjualan tersebut terdistribusi normal, otomatis yang akan dipilih adalah distributions. Dan di sini kita bisa pilih continuous distribution. Dan karena materi distribusi normal, jadi kita pilih normal distributions. Nah, pada normal distribution ini terdapat 4 opsi nih. Ada normal quantiles, ada normal probabilities, ada plot normal distribution, dan yang terakhir ada sample from normal distribution. Kita perhatiin lagi nih di soalnya, apa sih yang ditanyanya. Di sini ada statement di mana berapakah probabilitas tingkat penjualan kain. Otomatis yang diminta adalah normal probabilities-nya. Oke, kita pilih normal probabilities, dan selanjutnya kita diminta untuk menginputkan values mu atau min, sigma atau standard deviation. Variabel values-nya itu bisa kita input nilai X sama dengan 250. Kita pilih 250. Lalu ada nilai mu-nya, pasti kalian tahu simbol mu itu yang mana sih? Yang ini. 232. Saya input 232. Dan sigma atau standard deviation-nya sebesar 25 ya. Saya input 25. Nah, di sini kita diminta untuk memilih antara lower tail atau upper tail. Bisa dilihat nih yang ditanyanya. Tingkat penjualan kain di toko kain lebih dari 250 juta per bulan. Berarti nilai X lebih besar sama dengan 250. Kalau lebih besar berarti upper tail. Kita pilih upper tail. Kalau misalnya lebih kecil, kita pilih lower tail. Karena di sini X-nya diketahui lebih besar, yang dimintanya itu adalah lebih besar sama dengan 50, jadi kita pilihnya upper tail. Kalau sudah kita input nilai sesuai yang sudah diketahui, itu sudah benar, maka kita tinggal pilih OK saja. Terus hasilnya bisa langsung keluar ya di bawah di output window-nya. Hasilnya adalah 0,2357. Kita lihat hasilnya benar atau salah. Di sini hasilnya 0,2358. Oke, di sini saya beritahu kembali nilai yang baik yang ada pada modul maupun pada software ini berbeda. Dalam arti nilai yang ada pada modul ini sudah dibulatkan, sedangkan yang ada di software ini masih belum dibulatkan gitu. Terus kita bisa kalau yang masih belum tahu nih ya cara bukanya, jangan lupa dari file R ini kita buka bin, baru kita buka Artem.
Jangan buka-buka yang lain lagi, kita bukanya yang artem. Oke, ini hanya untuk pengingetan saja ya. Lanjut ke contoh soal kedua. Nah, di contoh soal kedua ini pertanyaannya, diketahui sebuah motor mempunyai umur rata-rata 35 tahun dengan standar deviasi 20. Jika umur motor tersebut sudah terdistribusi normal, berapakah probabilitas umur motor tersebut minimal 50? Analisislah. Karena masih sama, kita tinggal langsung pilih aja ya bagian distributions dan continuous distribution. Karena masih materi distribusi normal, kita pilih normal distributions. Dan nah ini nih, ini juga masih sama karena yang diminta atau yang ditanyakan adalah berapakah probabilitas umur motor. Lihat, probabilitas berarti yang dipilih itu masih tetap sama nih, normal probabilitasnya tinggal dipilih. Masih sama juga nih, kita diminta untuk menginput variable values mu atau min, sigma atau standard deviation. Pada variable values ini bisa kita masukkan nilai x-nya, kita input ya sebesar 50, dan nilai mu-nya itu sebesar 35, maka saya input 35. Nilai sigma sebesar 20, maka saya input 20. Nah, kita diminta lagi nih untuk memilih antara lower tail atau upper tail. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengetahui nih apa sih yang harus kita pilih itu dari pertanyaan juga masih sama sih. Pertanyaannya itu adalah jika kalau nilai x-nya itu lebih besar sama dengan 50. Kita perhatikan kata lebih besarnya. Lebih besar berarti adalah judulnya apa? Upper tail. Tuh, terus kita pilih oke. Nah, hasilnya langsung keluar 0,2266. Kita lihat hasilnya 0,2266. Oke. Kalau yang masih belum tahu nih, gimana sih cara bukanya? Saya tunjukkan lagi ya. Pertama, kita buka file R-nya terlebih dahulu, lalu buka file bin. Jangan buka yang lain, kita buka file bin-nya. Terus cari nih yang rterm, yang dimana kita cari rterm tipe application. Bisa dilihat ini, tipenya application. Kita buka. Oke, kita baca lagi nih soalnya apa dulu. Untuk contoh soal ketiga, pertanyaannya, diketahui bahwa rata-rata pembeli sembako mencapai 225 orang per minggu dengan standar deviasi 35 km per minggu. Jika jumlah pembeli sembako tersebut terdistribusi normal, berapakah probabilitas pembeli sembako antara 200 orang per minggu sampai 300 orang per minggu? Analisislah. Kalau untuk contoh soal nomor 3, kita perlu mencari tahu nilai probabilitas dari X1 maupun X2. Kalau misalkan nih kalian, dan ini cara pencariannya itu tetap manual. Makanya di sini kalian perlu mencari Z1-nya berapa, Z2-nya berapa, dan bisa dilihat di tabelnya. Nah, di tabel Z1 ini hasilnya 0,2611 dan hasil di tabel Z2 ini adalah 0,4838. Di sini caranya sebenarnya sama aja sih. Kita nggak usah mencet apa-apa. Di sini kan ada script window dan sini ada output window. Pada script window ini bisa kita ketik seperti ini, 0,2611. Nah, saya jelasin aja kali ya. Kalau untuk di Arcomander ini, di sini kan diketahuinya tabel dari Z1 itu 0,2611. Nah, kalau pada software itu perlu diketiknya adalah titik atau point. Itu hasilnya masih sama. Jadi nanti kalau misalkan kita
diketahuinya ada koma gini, bisa kita ketiknya titik sebagai pengganti komanya. Jadi kita tinggal ketik aja 0,2611 ditambah dengan tabel garis Z2 nya itu berapa, maka saya input 0,4838. Oke. Nah, nanti di sini ada output window, nanti keluarnya akan ada di sini. Tapi gimana sih cara biar kalau di program itu namanya di runningnya itu kayak gimana, dijalaninnya agar menampilkan output atau keluaran pada window. Kita tinggal pilih di sini submit, klik. Nah, hasilnya berapa? 0,7449. Bisa dilihat ya, ini hasilnya sama 0,7449. Itu aja.